Hai kalian para Sagitarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukan tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian kali ini dengan judul Karma. Okay? So what karma is in your side now? Tapi bisa resonate, bisa tidak, tentu saja karena ini adalah general reading. So, saya bacain aja dan tidak akan lama ya, paling 15 menitan. Oke. So, yang pertama adalah Page of Pentacles yang terbalik. Oke. Apakah kalian sedang berada di situasi yang nggak besar sih, tapi tentang financial? Two of Pentacles yang tidak terbalik. Oke. Saya bacakan 5 kartu ya. Oh, ada 2. So, dua-duanya saya ambil. Yang satu Ten of Pentacles, satu lagi Eight of Swords. Situasi yang lumayan rumit ya. Oke. Oh, the Tower moment. Oke, untuk kalian para Sagittarius dimanapun kalian berada ya, situasi ini mungkin kalian alami, tapi mungkin juga tidak, karena tidak resonate untuk semua. Seperti saya bilang, ini adalah general reading. Yang pertama, ketika situasi finansial yang lumayan ada kerikil-kerikil di kehidupan kalian ya, karena ini terbalik ya, mungkin beberapa kesempatan di bidang karir, keuangan, dan bisnis yang belum bisa muncul saat ini ya. Saat kalian lihat video ini ya, itu bukan karena karma jelek sedang mendekati kalian. Kalau saya bilang karena belum waktunya aja ya. Tapi memang beberapa dari kalian berada di situasi tersebut ya, mungkin karena beberapa hal yang kalian lakukan di masa lalu. Mungkin seperti misalnya kurang memberi gitu ya, terlalu fokus dengan diri sendiri, jadi kurang memberi. Sih, ada Six of Wands dalam posisi yang bagus. So, situasi sekarang akan berganti tentu saja. Kalau memang kalian sedang menjalani karma di mana situasi keuangan agak kurang baik ya, nggak usah khawatir, nanti juga akan berganti menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Kalau kemarin-kemarin mungkin kalian bayar karma karena memang sedang kemarin mungkin tidak bisa memberi, sementara seharusnya memberi, dan sekarang situasinya lagi ya begitulah ya. Nggak usah khawatir, nanti bakalan ada gantinya, sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang akan datang di kehidupan kalian. Terus kalau ada yang nanya, syaratnya ada nggak Mbak Lucia? Ada dong. Ketika kalian memang sedang berada di sedikit kesulitan keuangan seperti itu misalnya, ya justru banyak memberi. Loh, kalau ada yang tanya, loh kok lagi kekurangan malah memberi? Percaya deh, memberi itu bukan tentang kalian punya banyak, tapi ketika kalian punya sedikit tapi kalian memberi, itu jauh lebih luar biasa ya. Oke. Kemudian yang kedua kartunya adalah Two of Pentacles, di mana beberapa Sagittarius bahkan lagi struggling ya, menyeimbangkan hidupnya terutama di karir, keuangan, dan bisnis. Agak susah nih diseimbangin, gimana nih caranya imbanginnya gitu ya. Oke, karena tadi memang kan keuangannya ya, kalian menunggu sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sekarang, itu kok belum datang, jadi masih dijalani. Untuk kalian yang masih struggling begitu dan menunggu hal baru yang datang, ya memang gak datang sih hal barunya. Oke. So, kalian akan berada di situasi yang seperti ini untuk sometime ya, tidak dalam waktu yang lama, karena memang nanti juga sudah disebutkan tadi di kartu pertama, akan ada hal baik yang akan datang di diri kalian atau di kehidupan kalian. Sebenarnya hanya satu yang bisa saya bilang ya, my dear Sagittarius, banyak memberi aja. Dan memberi bukan tentang materi, walaupun di sini kelihatannya memang pentacles ya, kelihatannya memang karir, keuangan, dan bisnis gitu. Beberapa hal yang kalau secara pribadi saya alami tentang keuangan yang sedang goyah, justru banyak memberi, itu malah karma baliknya itu akan datang dengan jauh lebih cepat dibandingkan yang kayak kalian kira. Ya
It happened, itu sudah terjadi kalau di kehidupan saya, makanya saya bisa bilang begitu. Pada saat kalian kesulitan menyeimbangkan kehidupan kalian di bidang karir, keuangan, dan bisnis, justru banyak memberi. Oke. Nextnya ada Ten of Pentacles. Beberapa dari Sagittarius ada juga yang mengalami bahwa semakin banyak yang kalian punya, ya, terutama dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, semakin banyak juga orang yang ngomongin kalian, orang yang menggunjingkan kalian, rumors dan lain sebagainya tentang kalian. Dan itu berhubungan dengan orang banyak yang ada di sekitar kalian. Jadi ini seperti di kantor, kayak gitu ya, kolega-kolega kalian gitu. Dan sedikit banyak itu mungkin akan membuat kalian, apaan sih, kenapa sih diomongin, mereka nggak tahu aja kalau saya juga struggling gitu ya, Sagittarius. But well, nggak melulu tentang, nah itu dia. Ya saya harus bilang, nggak melulu tentang your personal sih, ya, Sagittarius. Harus lihat sekitar juga, harus lihat yang lain juga, dan it's not all about you aja gitu. Look, nanti akan datang hal baik luar biasa, terutama dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, dan menyelesaikan atau bahkan menghapus semua rumors atau yang nggak bagus-bagus yang mereka omongin di sekitar kalian. Dan hal baru tersebut datang kepada kalian bahkan tanpa kalian melakukan apa-apa. Jadi memang itu jalannya udah kayak gitu. Nah, nanti akan ada yang kayak namanya perubahan atau bukan perubahan ke sesuatu yang baru yang dilihat di sini sih. Lebih kepada apa yang menyelamatkan kalian di situasi ini adalah yang dulu-dulu kalian sudah lakukan gitu. Jadi kalau kalian baik, dan nanti kembalinya juga akan baik gitu. Jadi bahkan kalian nggak usah membela diri, ya enggak lah ya, namanya Sagittarius mah nggak pernah membela diri, cuek aja mau diapain juga, mau diomongin juga gitu ya. So yeah, the way nanti orang juga akan diem sendiri gitu dan nggak lagi bergunjing tentang kalian. Oke, Sagittarius. Nextnya ada di posisi Eight of Swords, di mana beberapa Sagittarius merasa terkungkung, terjebak di situasi yang tidak menyenangkan, di situasi yang membuat dirinya tidak bisa keluar dengan leluasa mengerjakan apa yang ingin dia kerjakan. Jadi agak terjebak di situasi yang agak kurang menentu gitu ya. Well, kalau saya bilang jebakan-jebakan itu sebenarnya ada di kepala kalian. Yang sebenarnya terjadi, sebenarnya kalian masih bisa melepaskan diri dari hal tersebut kalau kalian memikirkan hal itu dengan tidak selalu berprasangka gitu. Jadi kayak kalau orang berada di situasi kayak gini, itu lebih ke pikirannya sih. Jadi kayak, oh ya, saya berada di situasi yang nggak enak nih gitu. Tapi kalau pikirannya bilang, situasinya lagi kayak gini, nanti juga berakhir, nanti juga akan kembali baik. Nah, itu yang akan terjadi. The power of your mind sih ya, lebih dari kekuatan pikiran kalian sendiri yang akan merubah itu semua gitu. Pun ketika kalian merasa tidak ada jalan keluar, sebenarnya masih ada jalan keluar. Ketika kalian merasa kalian terjebak di situasi yang tidak menyenangkan, itu cuma sementara. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan. Yang penting set up aja pikiran kalian dengan selalu berpikir positif, dengan selalu berpikir bahwa ini hanya sementara dan segala sesuatunya akan berganti pada waktunya gitu. Dan sesuai dengan apa yang menjadi jalan hidup kalian. Oke, King of Swords sih, ini lebih kepada ya memang ada beberapa Sagittarius yang terjebak di situasi di mana orang yang mungkin satu punya power atau lebih tua, atau orang yang ya di lingkungan kalian itu, mungkin di pekerjaan kalian atau mungkin di kehidupan personal kalian itu merasa superior, and then mencoba mengendalikan hidup kalian, sementara kaliannya yang merasa terjebak di situasi yang tidak menentu karena orang tersebut gitu. It's okay, my dear Sagittarius, walaupun di situasi yang seperti itu sekalipun, ya kan, kalian tetap
bisa keluar dari situ. Percaya aja bahwa kalian mengendalikan hidup kalian, kalian bertanggung jawab atas hidup kalian, and nobody, tidak ada orang yang bisa mengendalikan hidup kalian atau bahkan membuat hidup kalian tidak menyenangkan tanpa persetujuan kalian. Jadi kalau kalian berada di situasi ini, dan jangan biarkan ya ada orang yang ngekang kalian, ada orang yang membuat langkah kalian berhenti, yang merasa kayak berada di posisi yang tidak menyenangkan karena terjebak di situasi seperti itu. Tapi justru kalian berusaha lebih banyak untuk berusaha lebih keras untuk membuat pikiran kalian itu ke arah yang selalu positif gitu. Jadi jangan biarkan jebakan ini selalu nempel di kepala kalian sehingga kalian ngerasa hopeless gitu. Jadi memang harusnya dari si Sagittariusnya sendiri. Yang lain-lain itu ngikutin apa yang kalian inginkan di kehidupan. Jadi kalau ada pikiran saya tidak bisa, dan memang tidak akan bisa, pikirnya harusnya saya bisa gitu. Saya bisa keluar dari sini, saya optimis. Pertanyaan ina itu nggak perlu ada. Just do it. Just lakukan apa yang memang terbaik di dalam kehidupan kalian. Sekali lagi saya mau omong bahwa setiap orang, mau itu Sagittarius ataupun zodiak yang lain ya, itu bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Apapun yang kalian pilih, kalian fully responsible with that gitu. Kalian benar-benar full responsible untuk apapun yang kalian putuskan di kehidupan kalian. Apalagi kalau kalian misalnya umurnya udah di 25 ke atas atau bahkan 30 gitu. Itu mah harusnya udah bisa bertanggung jawab atas diri sendiri ya Sagittarius. So kayak gitu. Kemudian kartu terakhirnya ini ada the Tower moment. Mungkin beberapa Sagittarius, tapi ya memang saya kenal beberapa Sagittarius memang berada di posisi ini. Apakah ini karmamu? Ya bisa jadi seperti itu ya. Kalau ini relate, kalau ini resonate ya. Sedang berada di posisi the Tower moment. Sekali lagi my dear Sagittarius, the Tower moment bukan sesuatu hal yang harus ditakuti, karena saya yakin semua orang pernah mengalami hal ini. Berada di posisi yang susah untuk keluar di situasi yang sulit, harus memutuskan sesuatu tapi susah untuk diputuskan, jadinya bingung. Kalau di tower ini kan kelihatan banget bahwa towernya ini kena lightning, kena petir begitu, kemudian terbakar dan harus keluar dari situ kalau mau selamat. Karena kalau di tower yang terbakar terus ya berarti nanti terbakar bersama towernya gitu kan, berarti terbakar bersama hidupnya ketika tidak memutuskan sesuatu untuk keluar dari ini gitu, dari karma yang sedang kalian jalani ini misalnya. Oke, so the tower moment yang sedang kalian alami para Sagittarius, seperti yang saya bilang, tidak perlu ditakuti. Yang perlu adalah kalian keluar dari situ dengan penuh tanggung jawab, tahu resikonya, dan tahu menjalani kehidupan berikutnya bagaimana harus dilakukan. Gitu ya. Oke, coba kartunya yang saya ambil. Oke. Berhubungan dengan orang yang berada di kehidupan kalian. Ini ada ibu-ibu dengan anak ya, mungkin your mom atau kakak perempuanmu atau apapun ya, tapi berhubungan dengan orang yang berada di kehidupanmu Sagittarius. Dan mungkin sedikit banyak orang itu berpengaruh di kehidupanmu. Jadi kalau kalian ingin memutuskan sesuatu, kalian masih memikirkan orang tersebut gitu kan. Tidak mau orang tersebut tersakiti kalau kalian memutuskan sesuatu. Tapi hey Sagittarius, kalian bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri. Orang itu bertanggung jawab juga atas hidupnya dia. So, dan kalau kalian sudah dewasa yang menonton ini ya, bukan bocil umur belasan tahun, dan kalian seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Oke, Sagittarius. Saya bacakan what next. Pakai kartu satunya lagi. What next Sagittarius? Ups, sudah
Intuition, gunakan intuisi kalian. Ini Sagittarius, pesannya bagus banget, The High Priestess. Intuisi kalianlah yang harus dimainkan di sini ya. Sekali lagi, tarot hanya memberikan kisi-kisi, pertanda, pesan dan lain sebagainya, tapi keputusan tetap ada di tangan kalian. Anxiety, Nine of Swords. Oke, beberapa dari kalian berada di posisi yang panik dengan keadaan, nggak tahu gimana harus dilakukan, kemudian apa yang harus kalian putuskan. Ya, kalau kalian terus-terusan panik ya susah nanti keluarnya ya. Jadi emang harus kalem, harus mendinginkan dulu pikiran kalian, berpikir lebih jernih untuk memutuskan sesuatu. Imagination, ada Page of Cup, imagination. Tadi disuruh pesannya ya, disuruh menggunakan intuisi kalian, yang sekarang menggunakan imajinasi kalian juga. Jadi gini, my dear Sagittarius, contoh doang. Ketika kalian ingin memutuskan sesuatu dan pikirkan belakangannya juga. Jadi jangan asal tabrak lari aja, asal oke, dilakukan gimana nanti. Tapi itu kayaknya bukan Sagittarius ya. Sagittarius cukup responsible ya, cukup bertanggung jawab atas hidupnya. Nah, use your imagination itu misalnya, oh kalau saya begini nantinya terjadi begini-begini. Nah, terus cara mengantisipasinya kayak gimana gitu. Jadi pesannya adalah seperti itu tentang bacaan kali ini ya. My dear Sagittarius, seperti yang saya bilang tidak akan panjang-panjang. Coba tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Monggo silakan ditanyakan. Sudah? Jawabannya yes. Jawabannya yes. You have a partner. Kalian punya orang yang bisa bahu-membahu dengan kalian menjalani ini semua. Jadi kalian gak sendiri, oke? So yeah. And terakhir pesan dari Angels Guide Oracle Card, listen deeply. Dengarkan baik-baik kata hati kalian, apa yang ada di pikiran kalian. Setelah kalian mencerna semuanya, setelah kalian bisa berpikir lebih jernih dan tidak panik ya, tadi ada anxiety dan tidak panik, maka kalian bisa mendengarkan apa sih sebenarnya yang menjadi pesan dari semesta untuk kalian dalam menjalani hal yang sedang kalian jalani saat ini, seperti the tower moment tadi. Oke? So, satu lagi aja ya dari Monology Oracle Card sebagai pesan. Saya bilang 15 menit ternyata lebih ya. Maaf. Oke, dan pesannya adalah what you need to release, apa yang perlu kalian rilis. Oke, anxiety mungkin, ketakutan yang tidak perlu, merasa terjebak di situasi itu yang perlu dirilis kayaknya. Karena ini kayak pertanyaannya, what do you need to release? Apa yang harus kalian lepaskan? Ya lepaskan saja. Karena apapun itu, kalau bentuknya masih mengikat kalian, tidak akan baik untuk kehidupan kalian. Apa yang harus dilepaskan, lepaskan saja. Oke, sekian aja bacaannya, my dear Sagittarius. Kita ketemu lagi, sepertinya 2 minggu mendatang baru bisa dapat lagi ya, karena saya akan membuatnya seperti itu. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya salam light angel and love and bye-bye.